Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Ahmad Al-Fajri dari TIF RP24A Universitas Teknologi Bandung akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya, tugas jaringan komputer tentang konfigurasi DHCP server. Berikut adalah videonya. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka Mikrotik atau menjalankan Mikrotiknya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka command prompt lalu ketikkan ipconfig. Nah, yang diperlukan adalah IP address-nya, tapi karena saya menggunakan WiFi, jadi yang diperlukan hanyalah bagian gateway-nya saja. Selanjutnya pada settingan Mikrotik pada bagian network, pastikan adapter 1 dan 2-nya seperti ini, Bridge adapter dan inet. Lalu untuk Windows-nya kita cukup internal network saja. Selanjutnya langsung kita ke Winbox dan hubungkan saja pada yang ini. Lalu yang diperlukan kita cari address. Nah, kita tambahkan. Nah, kita lihat yang pada command prompt yang tadi. Nah, ini kita coba salin yang ini. Tapi kita perlu membedakannya sedikit. Nah, saya tambahkan jadi 100/24. Play, oke. Lalu untuk interface-nya juga kita akan ganti namanya agar memudahkan. Interface 1 internet. Play, oke. Yang interface 2-nya LAN karena akan dipakai untuk sebagai LAN. Selanjutnya kita pergi ke bagian router, lalu tambahkan gateway yang tadi, tinggal copy paste saja. Oke, pada bagian gateway-nya ya seperti itu. Lalu apply. Selanjutnya kita cek pada bagian terminal apakah sudah bisa terhubung dengan internet atau belum. Coba ping 8888. Ya, bisa dilihat sudah bisa. Lalu selanjutnya kita akan coba ping pada Google. Nampaknya belum bisa. Ini dikarenakan karena kita masih belum men-setting pada bagian DNS-nya. Kita setting server DNS-nya jadi 8888.
lalu bawahnya 88.44. Jangan lupa allow-nya dicentang, apply. Oke, sekarang kita coba apakah sudah bisa. Sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan men-setting untuk DHCP client. Tambahkan, kita lihat sumbernya dari internet. Langsung saja play. Oke. Di sini kita akan setting untuk IP address-nya klien. Kita ke IP address, lalu kita setting. Contohnya berapa ya? Satu 172.10.10.1/24. Kita ganti clan karena ini untuk DHCP client. Selanjutnya kita buka DHCP server. Agar cepat kita tekan DHCP setup, lalu pindah ke LAN. Selanjutnya next saja. Next. Nah, dan untuk waktunya saya coba 1 jam. Oke. Itu berfungsi sebagai DHCP pool. Kita lihat di pool ya. Sudah ada juga. Selanjutnya jangan lupa kita harus setting juga firewallnya. Kita penat. Ini ya, kita setting di sininya pada bagian general. Kita ke internet, lalu selanjutnya pada bagian action pada Masquerade. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya kita akan coba running di Windows 7. Kita langsung saja ke command prompt dan kita lihat IP config-nya. Nah, bisa dilihat IP address-nya sama seperti yang sudah kita setting sebelumnya. Lalu kita coba ping 8.8.8.8. Sudah bisa terhubung. Lalu kita coba ping google.com. Sudah bisa terhubung juga. Lalu kesimpulan dari konfigurasi DHCP server ini adalah internet yang ada pada PC host yang dikonfigurasi oleh VirtualBox. Lalu VM1 sebagai router memberikan IP address ke VM2 atau ke klien agar bisa digunakan dan bisa mengakses internet. Lalu pada studi kasus ini menggunakan DHCP server pada Mikrotik berhasil mengatasi masalah konfigurasi IP manual yang sering menyebabkan konflik dengan cara memberikan IP address secara otomatis ke setiap klien. Dengan adanya IP pool dan NAT, klien tidak hanya mendapatkan IP dengan benar tetapi juga dapat terhubung dengan internet. Jadi sistem jaringan ini menjadi lebih efisien, terpusat dan mudah dikelola dibandingkan menggunakan IP statik. Bagaimana proses DHCP? Discover over request ACK. Discover klien belum mempunyai IP,
lalu mengirimkan broadcast apakah ada DHCP server. Lalu pada bagian over, DHCP menjawab, "Ya, saya ada IP untuk kamu." Pada bagian request, saya akan mengambil IP yang ini. Pada bagian ACK, server menyetujui dan IP diberikan pada klien. Sederhananya ini seperti menanyakan sesuatu atau seperti meminjam barang dengan menanyakan pada pemilik terlebih dahulu. Fungsi dari IP pool adalah tempat berkumpulnya IP yang akan dibagikan ke klien. Ini tuh untuk mencegah konflik IP, manajemen akulasi alamat yang efisien, dan mengelompokkan klien. Fungsi firewall NAT adalah menerjemahkan IP privat atau lokal menjadi IP publik agar jaringan lokal klien dapat terhubung ke internet, sekaligus meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan struktur jaringan internal. Atau secara singkatnya adalah menghubungkan jaringan lokal ke internet.